Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadithu Tamim Ad-Dari radhiyallahu an fi intishari da'watil Islam. Wa akhraja Ahmad wa Tabarani an Tamim Ad-Dari qala radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar wa la yatrukullah baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din bi'izzi azizin au bidhulli dhalilin izzan yu'izzullahu bihil islam wa ahlahu wa dhullan yudhillullahu bihil kufra. Wa kana Tamim Ad-Dari yaqul araftu dhalika fi ahli baiti laqad asaba man aslama minhumul khair wasyaraf wal izz wa laqad asaba man kana minhum kafiran adh-dhull was-sighar wal jizyah kadza fil majma'. Qala al-Haythami rijalu Ahmad rijalus sahih intaha wa akhraja Tabarani nahwahu anil Miqdad aidha. Hadisnya Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Jadi Tamim Ad-Dari ini hadirnya kan Allah taala punya nama asli Tamim bin Aus bin Kharajin Ad-Dari. Beliau ini aslinya orang Palestina. Sebelum masuk Islam, beliau adalah seorang pendeta Nasrani, yang mana beliau ini punya kisah. Waktu itu beliau pernah mengadakan perjalanan dengan perahu dengan kaumnya, dengan Bani Lakham kalau tidak salah, terdampar di satu pulau, bertemu dengan hewan yang berbulu. Depannya tidak tahu, belakangnya tidak tahu, berbulu semua. Kemudian hewan itu bisa berbicara. Dan ringkas cerita mengantarkan rombongannya Tamim Ad-Dari ini, ada satu orang dirantai, orang besar itu dirantai. Kemudian dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari, apakah kurma di Baisan? Baisan itu sekarang Baitus Sahan, itu masuk daerah Israel. Nah, itu tempat memang subur dulu dengan kurma, tapi hari ini katanya kata peneliti itu hama-hama sudah ada di sana sehingga menurunkan untung daripada pertanian di sana. Pertama, yang kedua, apakah sungai Zugor ini sungai yang ada di daerah Jordan dan Palestina itu masih mengalir airnya? Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, dia mengatakan apakah nabi yang ummi dari negeri Arab sudah diutus? Akhirnya selepas masuk Islam, Nabi SAW meminta Tamim Ad-Dari untuk Kargozari, mengumpulkan sahabat, menceritakan kembali apa yang beliau alami ketika terombang-ambing di lautan, kemudian terdampar di pulau itu. Kemudian yang kisahnya lagi, Tamim Ad-Dari ini yang ngusir daripada lava ya, lava yang keluar di Madinah waktu itu ya. Kesemangat hadisnya Tamim Ad-Dari radhiyallahu an di dalam menyebarkan dakwah Islam. Al-Imam Ahmad mengeluarkan dan Imam Tabarani dari Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, beliau mengatakan, Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu an mendengar yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yablughanna, sungguh betul-betul akan sampai perkara ini, maksudnya agama yang hak, ma balaghal lailu wan nahar, sampai kepada sesuatu yang sampai kepadanya siang dan malam. Maksudnya ini bahasa kiasan, akan sampai ke seluruh penjuru dunia. Jadi agama ini Pak, yang kita bawa, yang kita amalkan, yang kita dakwahkan, yang diusahakan oleh hadraji kita, oleh amiruna Maulana Sa'ad Damat Barakatuh, sampai-sampai beliau ini hari ini 12 jam untuk
bayan saja 12 jam. Amir di dunia ini 12 jam, Masya Allah. Kita orang seperti itu istirahatnya kayak gimana gitu kan. Jadi urusan agama ini itu betul-betul akan sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan meninggalkan rumah yang terbuat dari batu bata, dari bangunan gedung-gedung madar, wala wabarin, dan juga tidak akan meninggalkan rumah-rumah yang terbuat dari rumput, ilalang, jerami, illa adkhalahu Allahu hadzal din bi'izzi azizin, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkan agama ini dengan kemuliaannya orang yang mulia. Maka kata Syekh Ilyas Barhabangkawi, alhamdulillah 2016 waktu itu saya jumpa dengan beliau, masuk ke kamarnya yang mensyarahi kitab Hayatus Sahabah ini. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kalimat Islam, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan ini terbukti. Jadi kalimat Islam ini seumpama bukan karena orang-orang dakwah yang bergerak, ya, itu tidak akan tersampaikan. Tapi alhamdulillah karena ada jamaah yang bergerak, ada orang-orang fikir agama, itu alhamdulillah kalimat Islam, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk di rumah-rumah, masuk di gedung-gedung, masuk di rumah-rumah yang terbuat dari jerami, seperti yang di Bangladesh itu ya, ataupun di sebagian besar di Afrika itu terbuat dari jerami itu. Dengan kemuliaannya orang yang mulia, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka dengan sebab kalimat Islam tersebut apabila mereka menerimanya dengan tanpa keburukan dan tanpa peperangan. Au bidulli dalilin, atau dengan kehinaannya orang yang hina, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan orang yang enggan tidak mau menerima kalimat tersebut. Dan ini mencakup kepada orang kafir harbi. Jadi kafir harbi itu orang kafir yang memerangi orang-orang Islam, ataupun kafir dhimmi masuk juga, karena mereka enggan juga. Dhimmi yang mengadakan perdamaian dengan orang-orang Islam sehingga mereka membayar jizyah, kafir yang ada di tanggungan kehormatan dan hartanya oleh umat Islam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan mereka dengan sebab mereka enggan menerima kalimat ini, dengan cara Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka menjadi budak ataupun mereka dibunuh sampai mereka tunduk betul 100% kepada kalimat Islam ini, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baik dengan terpaksa ataupun dengan sukarela. Jadi orang kafir itu yang tidak mau menerima kalimat ini suatu saat akan seperti itu, baik dengan terpaksa ataupun sukarela. Allah Subhanahu wa taala akan pilihannya dua, jadi budak ataupun dibunuh. Mereka akan dipaksa ataupun dibuat taat dengan menyerahkan jizyah, upeti. Wal hadis al-muqtabas min qaulihi ta'ala walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Hadis ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa huda, tuntunan, petunjuk dan agama yang hak. Tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan agama ini seluruhnya, sekalipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Kemudian ada satu hadis juga mengatakan, Syekh Ilyas Barhabangkawi, nanti di akhir zaman, inna fi akhir zaman la yabqa ala wajhil ardi mahallul kufri. Nanti di akhir zaman akan terjadi tidak ada satupun tempat di atas muka bumi ini tempatnya orang kafir. Bal justru jami'ul khalaik yusiruna muslimin, bahkan justru seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia,
wabil khusus manusia seluruhnya, mereka semua akan menjadi orang-orang Islam, dan itu nanti akan terjadi. Izzan yu'izzullahu bihil Islam, kemuliaan, mereka akan mendapatkan kemuliaan dengan sebab Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan Islam. Wa ahlahu, dan keluarganya. Wa dhullan yudhillullahu bihil kufra, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehinaan, Allah hinakan mereka dengan sebab mereka menjadi kafir. Maksudnya kufur di sini menutup, mereka tidak mau menerima kalimat Islam. Wa kana Tamim ad-Dari yaqul, dan Tamim ad-Dari beliau bercerita, araftu dzalika, aku tahu hal itu terbukti, fi ahli baiti, di keluargaku sendiri. Laqad asaba man aslama minhumul khairu wasyaraf wal izz, sungguh orang-orang yang sudah masuk Islam di antara keluargaku, mereka mendapatkan kebaikan, kemuliaan, dan karena sebab masuk Islam. Walaqad asaba man kana minhum kafiran adzul wasigor wal jizyah, dan ada juga dari ahli keluargaku yang mereka kafir, enggak mau masuk Islam, tidak mau menerima kalimatul Islam ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka memperoleh kehinaan, kerendahan, dan akhirnya mereka membayar jizyah. Allahu Akbar. Anugerah Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin dengan Islam ini Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Dengan dakwah ini Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita sehingga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan agama secara sempurna. Kalau kita sama dengan Nabi gak bisa, tapi guru-guru kita, hadraji kita ingin membawa umat ini selevel dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok di perjalanan kita sudah wafat, bagaimana? Nggak nyampe ini seperti amalan sahabat imannya. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat niat dan pengorbanan kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ruddana wa ruddal muslimin ila dinika raddan jamila. Allahumma ruddana wa ruddal muslimin ila dinika raddan jamila. Allahumma ruddana wa ruddal muslimin ila dinika raddan jamila. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya wal mursalin. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, teman-teman seperjuangan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, satukan hati kami, fikir kami, langkah kami, agar bagaimana bisa taat kepadamu ya Allah, mengamalkan perintahmu ya Allah, menjauhi laranganmu ya Allah, mengamalkan seluruh sunnah nabimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hidupkan kami dalam Islam, hidupkan kami dalam iman, hidupkan kami dalam dakwah, hidupkan kami dalam amal dakwah, hidupkan kami ya Allah di dalam iman, di dalam Islam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sukseskan ijtima umat Islam di Lampung yang akan dihadiri oleh 5 juta orang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan dai-dai yang sedang bergerak hari ini 4 bulan, 40 hari atau berapa hari pun dan dimanapun mereka berada, bantu mereka ya Allah, tolong mereka ya Allah, jadikan lisan-lisan mereka ikhlas, jadikan lisan-lisan mereka lembut ya Allah, sehingga umat ya Allah ini mau taat kepadamu ya Allah, mengamalkan sunnah nabimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami lemah ya Allah, kuatkan kami bodoh ya Allah, cerdaskanlah kami ya Allah, tutupi aib-aib kami, tutupi kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.